Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Admin akan membahas review manga One Piece chapter 1014. Beberapa informasi sepertinya sengaja diselipkan oleh Oda Sensei untuk menambahkan rasa penasaran kita terhadap Joy Boy dan kekuatan untuk mendengar Voice of All Things dari Momonosuke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Oh ya, Admin mau mengingatkan kembali untuk nakama yang tidak mengikuti manganya, jangan tonton video ini ya. Karena banyak spoiler yang akan Admin jelaskan yang belum ada di animenya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Chapter ini dimulai dari panel akhir di chapter 1013. Luffy dikalahkan dan jatuh ke dalam laut. Pertanyaan Admin, siapa yang akan menyelamatkannya? Sebenarnya Admin memiliki beberapa karakter yang akan dijelaskan nanti dalam review kali ini. Setelah itu, Kaido menampilkan Joy Boy. Di sini, Admin sangat terkejut karena bagaimana Kaido tahu tentang Joy Boy. Admin tidak berpikir kalau Kaido tahu cara membaca poneglyph, dan Admin juga tidak berpikir dia memiliki siapapun untuk melakukan hal yang sama. Sekarang Admin bahkan lebih bersemangat dan penasaran untuk cerita flashback Kaido. Setelah itu, Kaido minta Bao Huang untuk mengumumkan kemenangan Kaido kepada semua orang di Onigashima. Dan berkat Bao, Kaido tahu di mana posisi Momonosuke saat ini. Selanjutnya kita beralih ke Yamato yang ada di lantai 3. Tidak banyak informasi di panel ini. Oda Sensei menunjukkan Yamato kepada kita hanya untuk memberitahu kita di mana posisi dia sekarang. Dan sekarang kita langsung beralih lagi ke Momo yang ada di lantai pertama. Di sini Momo sedang membaca jurnal Oden dan dia berkata, "Aku tidak mampu untuk mati." Sesuatu dalam jurnal itu membuat Momo berpikir dan ingin tahu apa maksudnya tulisan itu. Dan tiba-tiba Momo mulai mendengar suara di kepalanya. Seseorang mencoba berbicara dengannya, dan Admin percaya seorang inilah yang akan menyelamatkan Luffy. Admin akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini nanti. Kemudian di sebelah live floor, Chopper menggunakan mode Monster Point-nya untuk membanting Queen ke tanah. Seperti yang diharapkan dari Monster Point Chopper, dalam bentuk itu dia memiliki kekuatan fisik luar biasa. Tetapi membanting Queen ke tanah sama sekali tidak menyakiti Queen. Lagi pula, batas waktu Chopper pada Monster Point-nya telah meningkat dari 3 menit menjadi 30 menit berkat Caesar Clone. Ini seperti yang Api jelaskan di video sposi atau spoiler dengan asumsi chapter 1014 sebelumnya. Saat ini benar-benar terjadi. Perospero menembakkan panah permen di seluruh live floor. Beberapa dari mereka juga mukul Chopper. Di sini batas waktu Chopper hampir habis dan hanya kurang dari 10 menit untuk waktu yang tersisa. Menurut Admin, Chopper akan baik-baik saja karena Sanji akan datang ke live floor bersama Zoro. Tidak hanya itu, Kawamatsu dan Izo juga ada di sana. Dan kemungkinan Chopper akan membantu menyembuhkan Zoro. Sementara Sanji akan melawan Queen dan itulah yang Admin harapkan. Sementara itu, Bao Huang mengumumkan kekalahan Luffy kepada semua orang di Onigashima. Dia menyebut Luffy sebagai pemberontak dengan bounty tertinggi. Di sini muncul spekulasi apakah hal ini menjelaskan bahwa bounty Luffy lebih tinggi dari Marco, atau Bao Huang tidak memasukkan Marco sebagai pemberontak karena dia datang terlambat. Kalau Admin lebih condong ke arah Marco tidak disertakan sebagai pemberontak. Lalu Bao Huang juga mengatakan bahwa Luffy terbunuh dan mayatnya jatuh ke dalam laut. Tidak sampai di situ, Bao Huang juga berbicara tentang kekalahan Kinemon. Saat ini terjadi, Queen menggigit Chopper. Dan di sini kita juga melihat Jinbe dan Wushu yang sedang bertarung. Admin cukup agak sedih karena kita belum melihat apapun dari pertarungan antara Jinbe dan Wushu. Setelah itu, Kaido akan datang ke dalam Onigashima melalui lubang Big Mom yang dibuat oleh Hera. Kita juga melihat reaksi dari Kid, Big Mom, dan lainnya di sini. Dan terlihat juga bahwa Luffy tenggelam jauh ke dalam laut. Lalu di sini panel kembali diperlihatkan di loteng. Kinemon dan Kiku sudah berada bersama Mom dan kita belum mengetahui kemana Denjiro pergi seperti pada chapter sebelumnya. Momo meminta Kinemon untuk memberitahu semua orang tentang sesuatu. Hal ini terhubung dengan suara yang Momo dengar sebelumnya. Setelah itu, Kanjuro masuki loteng dengan penampilan seperti Oden sebagai kejutan untuk Momo dan Shinobu. Melihat itu, Kiku marah dan langsung menuju ke arah Kanjuro untuk membunuhnya. Meskipun tetapi dia tidak bisa melakukannya. Di sini Kiku masih bimbang karena yang dilihatnya adalah sosok Oden. Dan Kanjuro memanfaatkan ini sepenuhnya dan menusuk pedangnya hingga menembus tubuh Kiku. Dengan air mata di matanya, Kiku terjatuh. Kiku mengatakan bahwa Fajar Wano sudah dekat. Kinemon menghabisi Kanjuro setelah itu, dan Admin senang bahwa bukan Kiku yang menghabisi Kanjuro, tetapi Kinemonlah yang akhirnya menghabisi Kanjuro. Karena seperti yang dikatakan, Kanjuro Kinemon adalah sahabat terbaiknya selama dia bersandiwara menjadi Akazaya 9. Jadi menurutnya lebih tepat bagi Kinemon untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian tiba-tiba Kaido sampai di lantai yang sama dengan Momonosuke, Kinemon, dan Shinobu. Kaido menggunakan serangan yang dilapisi haki penakluk terhadap Kinemon.
Meskipun dia mencoba membloknya dengan dua pedangnya, dia tidak dapat menahan serangan dari Kaido yang mengakibatkan kedua pedangnya hancur. Pada akhirnya, Kaido mendaratkan clean hit pada Kinemon, sementara Momo dan Shinobu kabur. Menurut admin besar kemungkinannya Kanjuro mati. Namun admin tidak yakin tentang Kiku dan Kinemon. Di sini admin masih ragu bahwa Kinemon sudah mati. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Kiku. Kita juga bisa melihat retakan di senjata klub Kaido yang pasti diakibatkan dari serangan Luffy sebelumnya. Terakhir, di akhir panel chapter 1014 ini, Onigashima sebentar lagi mencapai daratan Wano. Dan kabar baiknya, tidak ada break minggu depan. Di sini admin penasaran, siapa yang nanti akan menyelamatkan Luffy? Momo mendengar suara dengan kekuatan pendengarannya, dan dia berkata, siapa ini? Sewaktu di Zou, Momo memiliki reaksi yang mirip ketika Zunesa mencoba berbicara dengannya. Artinya, seorang yang menghubungi Momo dan mengatakan sesuatu padanya. Dan itulah yang menyebabkan Momo bertanya tentang Kinemon dengan mengatakan sesuatu kepada semua orang. Admin percaya seseorang yang menghubungi Momo adalah Raja Laut atau beberapa makhluk lain. Momo mendengar suara mereka dengan kemampuan yang disebut Voice of All Things. Mungkin juga mereka tidak menghubungi Momo, tetapi Momo baru saja mendengar suaranya karena Momo memiliki beberapa kemampuan khusus. Tidak seperti Luffy dan Roger, Momo dapat berbicara dan berkomunikasi dua arah kepada Zunesa dengan melihat melalui matanya dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Beberapa spekulasi juga menyebutkan bahwa kemungkinan suara tersebut bisa jadi Zunesa itu sendiri. Jika itu benar, kemungkinan juga Momo akan memerintahkannya untuk menyelamatkan Luffy. Akankah kekuatan Momo akan berperan di sini? Admin pikir Oda Sensei akan menjelaskan semua tentang kekuatan Momonosuke di Aquano ini. Setelah mengalahkan Kinemon, sepertinya Kaido akan mengajar Momo dan tidak ada yang bisa dilakukan Shinobu untuk menghentikannya. Luffy dan Zoro akan butuh waktu untuk sementara waktu agar kembali pulih, lalu Yamato sudah berada di lantai 3. Jadi, siapa yang akan menghentikan Kaido? Marco adalah sosok yang terkuat yang paling bisa diandalkan dan yang paling dekat posisinya. Apakah dia akan pergi melindungi Momo? Atau akankah Yamato kembali untuk menghampiri Momo setelah mendengar pengumuman? Dan akankah Lau melakukan sesuatu untuk melindungi mereka? Admin masih belum tahu apa yang akan terjadi dan semuanya menjadi sangat menarik. Dan tidak terasa di sini Kaido perlahan-lahan menjadi salah satu karakter antagonis terbaik dalam seri ini, seperti yang admin duga. Oke, sekian dari pembahasan review manga chapter 1014. Bagaimana menurut kalian chapter 1014 kali ini? Kalau menurut admin, chapter kali ini 10/10. Karena banyak informasi dan misteri yang sepertinya akan saling terhubung di chapter berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video, nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.